Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Firdaus dari program studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tugas ketiga dari mata kuliah Basis Data, yaitu membuat transaksi dan distribusi basis data. Saya mengerjakan tugas 3 ini mengacu pada panduan basis data yang telah diberikan oleh materi di sini. Oke, di sini yang pertama kita ada perintah membuat commit. Nah, jadi sebelum membuat commit ini, kita pertama kali harus membuat store prosedur. Nah, nanti yang di dalamnya akan ada sebuah perintah commit. Di sini kita akan menggunakan tabel pasien. Seperti yang ada di panduan, kita akan memasukkan ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Selanjutnya kita ke rutin yang kita buat. Sini drop dulu, kita kasih nama rutinnya transaksi 1, kemudian kita akan masukkan rumusnya yang ada di panduan. Nah, karena saya sudah menyalin untuk mengikat waktu, saya tinggal nyalikannya. Nomor 5. Oke, bisa dilihat. Bisa dilihat. Nah, bisa dilihat. Di sini itu ada nambah ID dan nama pasien, nomor 5 dan bernama Tito. Tapi di sini kan belum ada perintah commit. Apakah di tabel pasien sudah bertambah ID pasien dan nama pasiennya? Kita lihat. Nah, dikarenakan belum ada perintah commit, maka dari itu yang ID pasien nomor 5 dengan nama pasien Tito itu belum masuk ke dalam tabel pasien. Nah, lalu bagaimana jika kita masukkan perintah commit? Kita buat lagi transaksi kedua. Oke. Dengan tambahan perintah commit, teman-teman. Oke. Oke. Oke, di sini sama nomor 6 ya. Kita edit nomor 5. Oke, di sini benar-benar ada nomor 5 Tito. Kemudian kita lihat pasien pada tabel pasien. Oke, di sini bertambah ya. Karena sudah kita masukkan perintah commit tadi. Kemudian selanjutnya itu kita akan membuat sebuah perintah dengan menggunakan rollback. Nah, jadi rollback ini adalah perintah untuk menggugurkan yang sedang berjalan. Jadi rollback ini berguna jika suatu hal tidak diinginkan terjadi pada sistem. Namun perlu diingatkan kalau rollback ini itu akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum commit. Nah, sementara commit tadi adalah sebuah perintah transaksi bawah telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Nah, jadi di rollback ini kita akan langsung membuatnya seperti yang sudah diperintahkan di buku panduan basis data. Ini masalah rumusnya. Saya sudah mengenai membersihkan waktu.
lihat, kita perintah di sini yaitu adalah mengubah nama pasien benar pada ID pasien nomor 3. Nah, karena kita sudah memasukkan perintah rollback ini, maka yang terjadi adalah tidak ada perubahan ID pasien pada pada ID pasien nomor 3. Jadi karena rollback ini dia tidak ada perubahan apapun ya, maupun di tabel data ini. Nah, dia tidak ada, masih tetap sama Fajar. Oke, kemudian kita akan coba seperti yang di perintah base data ini, yaitu membuat insert dan update. Ini lagi sempat. Oke, ini kita akan membuat insert dengan ID pasien 6, tapi di rollback. Nah, kemudian setelah itu kita akan mengubah nama ID pasien 3 menjadi Syarif. Oke, baik. Di sini tadi kita ada perintah rollback yaitu dengan menambah ID pasien 6. Namun di sini tidak ada karena ada perintah rollback tadi. Kemudian kita tadi membuat update ya, atau perubahan data pada di pasien 3. Yang tadinya di sini adalah Fajar menjadi Syarif. Sudah oke ya. Kemudian ke tabel pasien. Oh, sudah oke. Ya, oke. Ini dia tidak bertambah karena ada rollback tadi. Dia hanya berubah saja pada ID pasien yang berbeda. Oke, kemudian kita lanjut ke perintah ketiga, yaitu ada checkpoint. Nah, checkpoint ini adalah tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Kayak yang kita barusan lakukan itu adalah perintah rollback, yaitu dia membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Tapi supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi si rollback ini nggak harus kembali ke posisi awal, tapi bisa dibalikin ke posisi tempat checkpoint terakhir. Nah, misalnya ada 3 buat ini, kita langsung perhatikan saja. So, kita buat transaksi 5, terus ya di sini. Oke, lihat. Baik, bisa dilihat di sini yang muncul hanya ID pasien 7 dan 9. Kenapa? Karena lihat di sini di ID pasien nomor 8 di sini ada perintah rollback yang dimana dia tidak akan merubah apapun atau menambahkan apapun. Nah, namun pada yang ID pasien 7 dan 9 ini dia hanya ada tidak ada rollback, hanya ada menambahkan saja. Tapi gimana lihat di tabel pasiennya? Nah, sudah betul, pasien nomor 7 dan 9 atas dasar perintah commit di keduanya, dan ID pasien 8 adalah adanya perintah rollback tadi. Jadi seperti sudah di sini ya tuh.
tidak harus dikembalikan ke posisi awal, tapi bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Nah, oke. Selanjutnya ada perintah trigger. Nah, trigger yaitu dia adalah sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event yang dapat digunakan itu memasukkan insert, perubahan, update, dan penghapusan delete. Nah, event-event tersebut ditambahkan sebuah kata kunci pemicu yang di dalam trigger terdapat dua buah kata kunci yaitu before dan after. Nah, before ini dilakukan sebelum sebuah perintah-perintah tadi dilaksanakan. Sedangkan after dilakukan setelah sebuah perintah-perintah tadi dilaksanakan. Nah, kayak di sini kita ada perintah yaitu menambahkan dua tabel, yaitu ada tabel obat dan tabel transaksi obat yang nantinya akan dihubungkan menjadi trigger tadi before dan after. Nah, oke, kita langsung saja membuat tabel obat dan tabel transaksi obat. Kemudian transaksi obatnya. Oke, kemudian setelah kita membuat kedua tabel ini, kita akan gabungkan ke relasi yang sudah terrelasi ya, yang 6 ini. Kita akan gabungkan, tapi di sini kita terlebih dahulu mengembalikan di ID index ya, MIT. Lanjut ke garis relasi ya, teman-teman. Oke, di sini kita akan melakukan relasi terhadap dua tabel ini, transaksi obat dan obat. Oke, di sini sudah melakukan relasi terhadap dua tabel ini. Kemudian lanjut, dari panduan ini kita akan mengisi di tabel obatnya seperti beberapa obat amikacin, amoxicillin tadi. Lanjut tabel obat, kemudian kita bikin ID obatnya yang satu, kode obatnya A01, kemudian nama obatnya amikacin, stoknya ada 100. Kemudian yang kedua, obat kedua, kode obat nama obat amoxicillin, stoknya ada 50. Oke. Yang satu lagi, ini ya, oke. Kemudian setelah itu kita ingin mengambil atau seorang pasien ingin membeli obat amoxicillin sebanyak 5. Nah, maka dari ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, maka secara otomatis stok pada tabel obat akan berkurang. Kita akan coba menggunakan si rumus ini. Oke, kemudian kita akan membuat sebuah perintah trigger dari obat dan reaksi obat ini dengan memasukkan rumus seperti yang sudah diperintahkan di panduan basis data. Kita akan membuat sebuah trigger baru.
Oke, kemudian setelah kita membuat sebuah trigger, selanjutnya kita akan memasukkan robot ini ke SQL supaya nanti dia akan melakukan kondisi setelah trigger berjalan. Kita buat kodenya tembusnya di sini. Oke, kemudian kita lihat di sini. Nah, di sini di dalam tabel transaksi obat sudah terekam data dari ID pasien 1 membeli obat amoxicillin sebanyak 5. Nah, di sini kita lihat di tabel obatnya, uh, obat amoxicillin yang tadinya ada 50, setelah dibeli oleh ID pasien nomor 2 tadi, fase 1, berkurang menjadi